ternyata, Manda, Allah itu punya sistem kerja yang nggak bisa kita tolak. Kalau lo nggak tahu sistem semesta ini, lo nggak akan bisa berubah. Maksudnya apa? Oh, ternyata ada tiga hukum semesta basic, ndak, yang khusus dikasih nih hari ini buat temen Ya. jadi khusus rasa peduli. Yang Wah, selama 1,5 tahun 1,3 M itu nggak keluar-keluar susah. Ketika kita tahu tiga hukum semesta ini, satu, dua, tiga, mhm. beres semua. Jadi hanya dengan mengetahui tiga hukum semesta ini, itu permasalahan-permasalahan yang nggak bisa dipecahkan ternyata bisa diurai lewat sini. Terus kemarin salahnya di mana ya? Hukum semesta yang pertama. Ternyata, even aku udah berdoa, walaupun itu tidak ada yang sia-sia, yaitu akumulasi kebaikan lah bisa dikatakan. Mungkin pecah di ketika mengetahui ini. Ketika aku menyadari dan disuruh untuk memahami cara kerja semesta, ada hukum semesta yang pertama. Artinya, Feby, kamu nggak cukup hanya tahu siapa diri kamu. Ketika kamu nggak tahu aturan main kehidupan ini, kamu menderita, kamu tidak akan pernah bahagia. Ya, ya, sepakat, sepakat. Ya, ternyata apa yang menjadi insight gitu? Ini ndak. Hukum semesta yang minimal lah ya, tiga harus kita tahu. Yang pertama, hukum cermin semesta. Jadi ternyata sistem kerja semesta itu seperti cermin raksasa. Dia akan memantulkan kembali apa yang kamu lepaskan secara rasa. Jadi gini, ini hukum semesta yang pertama. Hukum semesta yang kedua itu mengatakan gambaran yang ini. Hukum energi. Jadi ternyata sistem kerja semesta aturan mainnya itu ketika di defaultnya itu kita adalah yang berkelimpahan, cukup, sempurna, utuh, itu semua disimpan dalam tempat frekuensi di atas 200, enggak? Apapun yang kamu mau, yang Manda mau, jodoh yang ideal, misalnya rezeki yang banyak, misalnya rumah, atau apapun itulah. Atau aku kemarin, Harleyku keluar, atau teman-teman TVB hutang lunas ya, hutang lunas, atau apapun, teman-teman di Ngaji Roso kira-kira punya request apa. Semua yang kita mau, dia berada di sini. Di frekuensi Mhm. di atas 200. It's so basic untuk kita tahu. Dia berada di frekuensi di atas 200. Jika kamu mau motor kamu keluar, jika kamu mau jodoh, jika kamu mau hutang lunas, jika kamu pengen rumah, mobil, uang, income bulanan di atas 200 atau apapun itu yang bisa kamu pikirin, semuanya ada di dalam tubuhmu. Tapi dia bergetar di frekuensi di atas 200. Frekuensi di atas 200 itu apa ya, TVB? Ada cirinya enggak? Frekuensi di atas 200, cirinya adalah ketika hati kamu bergetar di dalam rasa bersyukur dan Mhm. bahagia. Ini ciri-ciri frekuensi di atas 200. Rasanya damai, bersyukur, gembira, happy. Itu cirinya. Masalahnya ternyata, kenapa motor aku yang kemarin belum keluar-keluar? Ternyata tubuhku nggak bergetar di sini, ndak. Tubuhku bergetarnya di sini. Khawatir, cemas, sedih, marah. Iya. Aku tanya, kalau misalnya keinginan teman-teman hutang lunas itu ada di dalam frekuensi di atas 200 atau income di atas 100 juta itu adanya di frekuensi di atas 200. Artinya cirinya hati kamu, pikiran kamu bergetar di dalam, aduh makasih ya Allah hari ini, makasih, 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 seneng, happy yang konstan. Ya, yang konstan. Tapi jika tubuh kamu continue bergetar, duh takut, duh khawatir, duh besok gimana ya? Aduh ini bisa nggak ya? Ini mungkin nggak ya? Atau sedih, atau marah, atau segala macem. Itu frekuensinya di bawah 200. Di bawah 200. Kira-kira Manda kalau seandainya Manda ada di lantai 2, aku di lantai 1. Nah, ketemuan yuk, ayo. Bakal ketemu
Chandra? Enggak, kira-kira. Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu, kecuali ada yang satu naik atau satu turun. Ya, kecuali kita menyamakan frekuensi. Nah, aturan Iya. semestanya untuk motor itu keluar, nggak ada cara lain, aturannya sudah diatur bahwa kelimpahan itu ada di atas 200. Di dalam hati yang bahagia, bersyukur, gembira, dan memaafkan. Hmm. Jadi, ternyata kenapa aku motor nggak keluar? Karena pantas aja orang aku nggak di dalam frekuensi yang sama. Aku tanya misalnya, Teh Yeni boleh open mic nggak? Aku pengen ngobrol sama Teh Yeni. Atau Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, halo Mbak Ulfa, boleh open mic sama open kamera? Atau Teh Yeni? Aku mau ngobrol sama salah satu di antara keluarga besar Ngaji Roso. Siapa kira-kira yang bisa ngobrol sama aku di sini? Nah, kita lihat di sini. Kenapa pada akhirnya itu Mas Alif ya? Halo Mas Alif. Hai Mas Alif. Apa cepat, nak? Nak, cepat, Mbak nak. Mas Alif atau Mbak Ayu nih yang mau komunikasi. Nah, sekarang Mbak Yeli. Hai Mbak Yeli. Halo. Hai. Ya Mbak Yeli, kita ngobrol nih hukum semesta yang pertama. Jadi gambarannya kalau kita lihat di sini, ternyata situasinya itu, nah, dia getarannya itu ketika kita menginginkan sesuatu yang kita mau, kita harus bergetar di dalam getaran yang sama. Misalnya Mbak Yeli punya goal apa misalnya? Saya Income. mau bangun rumah sakit, teh. Nah, rumah sakit. Nah, bangun rumah sakit. Rumah sakit ternyata dia ada di sini, Mbak. Di frekuensi di atas 200. Artinya, Mbak Yeli atau teman-teman semua yang pengen punya goal, dia harus bergetar di frekuensi yang di sini. Tapi kita cek di seminggu terakhir, ada nggak frekuensi-frekuensi ini dirasakan? Marah, khawatir, cemas, sedih, takut. Ada nggak, Mbak? Alhamdulillah sudah tidak, Teh Febi, karena sudah mengikuti ngaji Roso, Teh Febi. Oh, alhamdulillah. Berarti dicapainya kita tinggal set goal sama melepaskan sama Teh Yeni berarti. Kalau Mas Alif Iya. gimana Mas Alif? Halo Mas Alif. Mbak Ulfa deh atau Mas Alif? Mbak Ulfa, hai Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, halo. Ya, kalau ternyata masih ada yang dirasakan di titik yang ini harus kita lepaskan, harus kita rilis. Nah, Mbak Manda, ketika kita merilis rasa khawatir, cemas, sedih Assalamualaikum. yang Halo. yang ada di bawah garis ini, itu Mhm. otomatis tubuh kita akan bergetar naik ke sini, Mbak Manda. Oke. Akan otomatis bergetar naik ke sini. Nah, kita balik lagi ke gambar yang ini. Ternyata pada saat kemarin motor itu belum keluar, di sini di hukum semesta yang pertama aku gagal di sini. Kenapa gagal? Bacaan di sini sistem kerja semesta seperti cermin. Dia akan memantulkan kembali apa yang dilepaskan secara rasa. Jadi pada saat lalu, hati aku ini kan ada gambar orang ya, Mbak Manda ya, ada gambar orang di sini ya. Ya. Hati aku, tubuh aku, pikiran aku, ternyata getaran di sini adalah getaran ketakutan, kecemasan, kebingungan, keresahan. Mhm. Nah, getaran keresahan, kebingungan, ketakutan di sini, dia itu menyala di bawah sadar. Nyala di bawah sadar ini membentuk sebuah energi, dan energi ini terlepas naik ke atas, deng, takut, cemas, bingung. Nah, semesta di sini sebagai cermin semesta secara hukum semesta, endapan emosi cemas, khawatir, bingungnya naik. Tugas semesta hanya membalikan kembali yang kamu lepaskan balik lagi ke dalam diri kamu. Ternyata selama ini ketika aku tidak menyadari, aku konstan dalam rasa takut, bingung, cemas, marah. Itu tanpa sadar kayak gini, Mbak Yeli. Tanpa sadar aku merequest, semesta hadirin lagi dong rasa kesel, marah, cemas dalam kehidupan aku buat besok gitu. Tanpa sadar seperti itu. Nah, ada satu kisah temen
gitu ya. Satu kisah temen gitu, Feby aku tuh udah berdoa ya subuh. Ya Allah kasih aku dong, aku butuh uang 10 juta. Aku bilang 10 juta itu ada di frekuensi di atas 200. Aku bilang gitu. Iya, iya gitu ya Teh Feby ya. Aku tuh berdoa kan Teh Feby, tapi kok udah seminggu ini belum ada uang 10 juta itu ya. Terus aku tanya. Pada saat dia datang, dia mulai ngeluh kan, aku berantem sama Pak RT, aku berantem sama kakak aku berantem sama ini, aku berantem sama itu. Nah, uniknya gini, ada satu fenomena nih, mungkin teman-teman juga merasakan atau ada juga yang dalam kisah seperti ini. Di subuh misalnya Mas Alif atau Mbak Yeli berdoa, ya Allah kasih aku rezeki 100 juta, misalnya kayak gitu. Kasih aku rezeki 50 juta. Paling doa itu 10 menit lah ya di subuh. Ada ya kira-kira 5 menit sampai 10 menit. Bener nggak? Dia bergetar tuh di sini, deng bergetar. Tapi Manda bisa lihat nggak? Di pagi-pagi dia ngeluh. Duh, gila cicilan motor dari mana ya nanti. Di siangnya ngeluh lagi. Duh, mantanku bikin kesel aku gitu kan. Di siangnya dia ngeluh lagi. Ih, itu ya Allah itu kok orang udah beli 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 rumah lagi. Aku kapan? Di sorenya ya Allah beras naik gitu kan. Di siangnya lagi, sorenya lagi terus mengeluh seperti itu. Dia bergetar dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, kecemasan. Terus bergetar. Kira-kira yang akan dibalikin sama semesta yang mana? Doa yang 5 menit atau keluhan yang memanjang itu? Ya, ya, panjang banget tadi itu. Memanjang. Sekarang, kalau yang punya utang, saya punya utang. Teh Febi, aku pengen utang lunas karena nggak enak nih dikejar-kejar debt collector. Ada ketakutan, kebingungan, keresahan pagi-pagi resah, siang resah, mau tidur, aduh besok gimana ya, aduh gini, aduh gitu. Itu tanpa sadar, ternyata yang kita rasakan itu terlempar ke semesta dan dibalikin lagi sama semesta berupa orang-orang yang nagih, orang-orang yang bikin resah, orang-orang yang bikin bingung. Tapi Teh Feby pertanyaannya gimana caranya kalau ternyata kondisi rasa itu masih ada, ngilanginnya gimana supaya frekuensinya naik di atas 200, bener nggak Teh Yali? Pertanyaannya kan itu. Nah, kita lihat hukum semesta kita yang ketiga. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama siapa yang bisa ngobrol sama aku, sama Mbak Ida, Mbak Ida. Hai Mbak Ida, open mic boleh? Mbak Ida open mic boleh? Hai, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam saya. Teida, Mbak aku Indah. tanya, dalam kehidupan Teida saat ini masih ada nggak orang yang belum dimaafin? Masih ada nggak? Eh sudah berusaha dimaafin. Sudah berusaha dan itu masih ada sedikit. Orang Ya. yang bikin kesel Mbak Ida ada nggak? Yang Eh, aku dulu orang itu gitu, ada nggak? saat ini, Ya, yang masih dirasa gitu, ih, kesel banget sama oh orang. nggak ada sih Teh. Oh, nggak ada, sip, tahan dulu. Aku mau nanya Cuman sama diri sendiri masih bertanya-tanya tuh. apa tuh Sama yang suami. ditanya? Apa Eh yang ditanya? it- itu Teh pengen melepaskan ganjalan-ganjalan emosi Teh. Oke, boleh. Memanage emosi ya. Sip, nanti kita bareng-bareng. Sekarang aku tanya sama Mbak Minta. Minanti. Halo Mbak Minanti. Halo Teh, Hai. Mbak, ngefans sama Teh tuh. iya. Kita jadi saudara sekarang nih ketemu. Mbak, dalam hidup Mbak yang sekarang masih ada nggak orang yang belum belum Mbak maafin? Yang Gak ada sih, cuma kadang-kadang sebel sama suami aja Teh. oh, ini sebelah sedikit. Oke, padahal suaminya ada di sana, Kak. Mbak, oke, aku ambil contoh dua ini buat teman-teman semua. Mbak tahu nggak, kita punya hukum semesta yang ketiga, yang ini. Kelihatan nggak hukum proyektor? Kelihatan, Mbak Ida, kelihatan, Mbak, Kelihatan. kelihatan. Kelihatan Teh. Pernah tahu ada infokus, ini ada layar, ini ada infokus, ini ada laptop. Pernah tahu Iya ya? iya Yang iya kayak iya gini bentuknya, ada layarnya gitu ya, Mbak iya. Nanti, Mbak Minanti ya. Mbak Minanti dan Mbak Ida tahu nggak? Ini ada layar, ini ada infokus, ini ada laptop. Aku mau tanya, Mbak Ida, kalau seandainya di laptop ini ada gambar Mbak Ida sama Feby nih sama aku, kita masukin gambar kita berdua lagi senyum. Muncul apa di layar? Muncul muncul gambar kita yang lagi senyum.
Bener nggak? Mbak Minanti, kalau ternyata di laptop ini kita isi anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar Mbak Minanti? Anak Gaza lagi nangis, Teh. Anak Gaza lagi nangis. Kalau ternyata di laptop nggak diisi apa-apa, Mbak Minanti kira-kira lihat apa di layar? Kosong. Kosong, nggak ada. Bener ya? Nggak ada ya. Nah, sekarang layar ini apa ya? Laptop ini apa? Layar ini, dia datangnya dari mana sih? Dari laptop ya? Bener nggak? Iya, iya, Ya, benar. Mbak Minanti tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupan kita sekarang. Ada suami, ada orang-orang yang kita kesel, Iya. ada kita benci, ada orang-orang yang nyebelin dan lain-lain. Kemarin Layar kan ini duaan ke datang dari mana ya? lagi duaan kan? Dari Dari laptop. endapan itu, Teh. Dari laptopnya. Sadar, Teh, sebenarnya. Datangnya dari endapan emosi kita sendiri. Ternyata Iya. datangnya dari bagasi emosi kita sendiri. Ternyata suami yang tadi Mbak bilang, oh, sedikit sih bikin kesel gitu. Atau siapapun itu. Debt collector yang nagih, mertua yang ngeselin misalnya. Ada ibadah teman yang mengkhianati, orang-orang yang bawa kabur uang orang atau apa segala macam. Ternyata mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Hmm. Betul. Ternyata orang-orang itu semua yang hadir di dalam kehidupan kita, mereka itu cermin buat kasih tahu ke kita ada apa di bagasi emosimu ketika kamu merasakan sesuatu. Jadi kalau kita nih di antara semua teman-teman ngaji Roso, di antara semua teman-teman jika masih ada yang marah sama orang, benci sama orang, nggak bisa maafin orang, kesel, gergetan sama orang gitu kan, istilahnya dendam, oh pokoknya gergetan, marah. Pahami ya teman-teman, mereka itu dirimu dalam bentuk yang lain. Sekarang aku mau tanya sama Mbak Ida. Mbak Ida, Mbak Ida, Iya. dalam siklus kehidupan kita ini, seandainya kita tahu bahwa mereka itu adalah cerminan bagasi emosi kita, kok bisa gitu sih Teh? Sekarang aku tanya, Mbak Ida kalau tanpa alat bantu, Mbak Mbak Minanti tanpa alat bantu, bisa nggak ngelihat tangan? Bisa kan ya? Nih, ngelihat Bisa. tangan bisa, ngelihat Bisa. kaki bisa nggak? Ngelihat Bisa. kaki bisa ya? Bisa. Nah, Induk masih bisa. Sekarang aku tanya, Mbak Ida tanpa kaca, tanpa alat bantu, ngelihat wajah sendiri bisa nggak? Enggak. Enggak. Nah, Mbak Manda bisa Enggak. ngelihat wajah sendiri tanpa kaca, alat bantu, bisa nggak? Bisa, Enggak. Teh. Guys, nggak bisa. Artinya apa? Wajah sendiri aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Bener nggak? Iya, iya. Dimunculkanlah orang yang ngeselin itu. Dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang belum kita maafin, orang-orang yang bikin kita ke-trigger. Untuk apa? Untuk bercermin. Untuk kasih tahu kamu, kalau kamu bersinggungan sama mereka kesel, berarti ada endapan emosi kesel yang belum kamu terima, belum kamu lepasin. Dan itulah yang menutup kelimpahan kamu untuk kamu rasakan. Jadi gambarannya tuh seperti itu. Kenapa sih harus mengerti tiga hukum semesta ini? Karena gini, karena gambarannya kalau misalnya kita lihat, kita share screen lagi ya, kita share screen lagi. Kenapa sih kelimpahan itu belum terasa? Karena ini, Dari itu. Mbak Ida bisa lihat ada gambar di sini nggak? Iya, Ada iya. layer. Kita berkelimpahan, kita mau rumah baru, rumah sakit, hutang lunas, dan lain-lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi ada penghalang, payung, penghalang. Penghalangnya apa yang tadi itu? Belum maafin orang, kesel, sedih, marah, cemas, bingung, khawatir. Masih ada penghalang.
Terus caranya gimana biar penghalang ini bisa lepas? Harus melepas. Kita harus ikhlas merasakan rasa itu dulu, baru kita lepaskan. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat gambaran di sini, ternyata berkelimpahan itu belum kita rasakan karena ada layer emosi ini, karena ada layer, ada penghalang ini. Nah, sekarang gimana caranya agar kelimpahan itu bisa betul-betul kita rasakan? Bisa betul-betul itu nyata kita terima dan kita terbebas dari emosi, kita bahagia. Nah, yang perlu teman-teman tahu, gambaran substansi intinya, ini ada satu slide lagi yang aku mau kasih tahu.